Di tengah lelah beraktivitas dan hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, tentunya kita butuh ketenangan, berefreshing sejenak, berlibur, atau berwisata. Tentu banyak beragam bentuk wisata, salah satunya pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif merupakan konsep wisata yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat lokal. Dalam wisata alternatif ini, mengedepankan budaya, alam, dan sesuatu yang unik di daerah tersebut. Salah satu bentuk pariwisata alternatif ini adalah desa wisata. Desa Wisata Baros merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Desa ini memiliki keunggulan dan potensi alam, serta kearifan budaya lokal. Karena potensi alam, budaya tradisional, dan potensi ekonomi kreatif yang dimilikinya, menjadikan desa ini menjadi salah satu desa wisata. Tahap awal pembentukan desa wisata jelas nomor satu potensi ya. Kalau nggak ada potensi pun kita mungkin berusaha untuk ngegali lagi yang ada. Cuman ketika bicara Baros itu ada beberapa hal ya, ada apa sih, sumber daya alam nomor satu ya. Setelah kita lihat ada di sini ada nomor satu walungan sungai ya, Sungai Citaluktuk menjadi wisata alam. Terus kedua tuh ada hutan pinus mega tutupan. Ketiga tuh ada fokus sorok, di atas tuh kolam bumdes Sampalan. Yang kesemuanya tuh masing-masing ada kegiatan masing-masing yang memang kita ngegali potensi. Terutama kayak di Walungan Citaluktuk atau Sungai Citaluktuk ini pelopor. Ketika kita bicara anugerah desa wisata kan tingkat nasional itu, yang hasil pergerakan Walungan Citaluktuk ini swadaya dari hasil gotong royong ya, pemuda-pemudi yang ada di seputaran Sungai Citaluktuk ya, Kampung Cibayongbong, Kampung Cipurut. Dan memang ruh gotong royong sih nomor satu. Itu langkah awal, itu paling awal gitu, ruh gotong royong kita hidupkan. Karena kalau bicara kedua, setelah ada terjadi gotong royong, permodalan sangat terkendala. Itu kendala besar kita di permodalan, anggaran yang nggak mungkin. Kita baru jalan, belum ada apa-apa dulu, minta support pemerintah kan nggak mungkin. Nah, kita di sini ada UMKM juga, UMKM yang diolah sama kawan-kawan langsung dari komunitas Citaluktuk ini, pembuatan aksesoris untuk helm. Nah, berangkat dari situ ya kita ngebuatlah saung-saung, terus ya sarpras lah ya, sarpras, kegiatan yang lain kayak pagar. Itu perjalanan 2-3 bulan. Kalau untuk kayak mega tutupan sebelumnya sih sudah 2 tahun berjalan. Terus untuk kolam Sampalan itu bumdes sama mungkin udah 3 tahun. Nah, cuman selama 2-3 tahun ini belum ada pergerakan ke tingkat nasional gitu. Kementerian Pariwisata, Pak Kemenparekraf ya kan, yang di bawah naungan Pak Sandiaga Uno itu. Nah, dari sinilah kita berangkat kita explore semua desa Baros. Kita bentuk tim, kita explore dari potensi wisata yang ada, terus kearifan lokal kan, seni dan budayanya, semua UMKM kita data, barulah kita format jadi satu video, terus jadi format paketan wisata yang kita bawa ke Kemenparekraf. Itu alhamdulillah direspon dari anugerah desa wisata dari 1870-an kita masuk 300 besar. Dan memang nggak lagi berharap ingin menang ya, nggak mungkin lah kita bisa bersaing kayak desa Panglipuran gitu kan, ada yang di Bali. Terus desa Penting Sari yang udah lama. Cuman dengan 300 besar aja kita udah bangga gitu. Karena pelopor desa wisata di Baros khususnya Citaluktuk ini benar-benar kita zero ya APBN. Terus APBD juga zero, benar-benar nggak ada biaya. Kita mengedepankan itu ruh gotong royong sama pembiayaan dari kita punya UMKM. Pak,
Pak UMKM biasanya di Baros apa aja? Nah, UMKM, kalau UMKM satu kayak yang tadi saya ceritakan tadi, masalah areal wisata alam Jata Letuk ini ya, ini hidup dari UMKM berdirinya. Yang tadi saya bilang itu UMKM kita bikin aksesoris helm yang tingkat penjualan atau pemasaran marketing kita itu udah sampai tingkat Asia. Nah, berangkat dari situ bisalah kebentuk ini gitu. Selain UMKM aksesoris helm itu spoiler helm ya, itu kita ada kecimpring ya. Kecimpring itu sistemnya kanvas ya, warung ke warung. Terus pembuatan pin label itu pesanan dari pabrik, label kayak kancing gitu kan, pembuatannya di Baros. Terus ada lagi yang udah terkenal nih, udah lama, pembuatan kendang. Itu kendang Abah Heruk namanya. Itu udah ya di kalangan tingkat seniman Kabupaten Bandung atau Bandung Raya sendiri atau Jawa Barat udah pada kenal. Justru itu sekarang pun udah internasional loh, udah tingkat internasional. Beberapa UMKM yang lain kayak contoh kita pertanian yang olahan UMKM juga ubi cilembu ya. Ubi cilembu ini juga selama ini orang taunya ubi cilembu, ubinya dari Baros. Ya. Nama Barosnya nggak kebawa. Keseniannya nih Pak yang ditonjolkan biasanya apa aja gitu? Kesenian. Ya, Kesenian di sini jelas calung. Calung. Terus kita ada bajidor. Terus kecapi. Terus ada 2 kesenian kita tuh yang udah ternama. Satu malah udah mulai legenda gitu, tapi inilah yang lagi kita kejar sama dinas. Itu ada kesenian calung buncis. Calung buncis itu umurnya udah berabad-abad ya, dan lahirnya dari desa Baros. Nah, sedangkan di desa Baros sendiri calung buncis sudah punah. Bukan karena nggak ada pelaku seninya, bukan. Jadi karena kita kena musibah, sanggar yang kita punya itu kebakaran. Nah, saat ini kita ngejar ke pemerintah khususnya di Spandut ya, provinsi dan kabupaten, untuk kita minta bantu tuh pengadaan alat yang lain. Kedua, yang sudah terdata sampai ke kementerian terus ke provinsi itu ada wayang serok. Wayang serok itu wayang yang terbuat dari perabotan barang-barang bekas yang dikreatifkan sama dalangnya, dan sampai itu 5-6 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu lumayan terkenal ya. Cuma memang dasar tidak ada support. Terus dari Pemda sendiri juga nggak ada support, mati juga. Jadi baru kemarin kita mulai hidupkan kembali. Punya konsep namanya homestay. Jadi konsep kita itu nggak ada kemewahannya, nggak kayak misalnya wisata ada penyediaan hotel atau koteks, nggak ada. Jadi ketika wisatawan datang dari kota misalnya ke Baros, ya mereka jadi warga desa Baros. Mereka bisa tinggal di rumah-rumah penduduk yang ada di Baros gitu. Merasakan suasana desa. Nah, jadi memang nyulap mereka untuk benar-benar jadi orang desa. Jadi nggak mereka datang ya nggak melihat kemewahan. Jadi memang benar-benar pure 100% mereka datang ya masuk ke desa. Seperti itu. Itu konsep kita sih. Namanya juga kan desa wisata gitu kan. Kolam renang ini meskipun tidak mewah ya seperti kolam renang yang di kota-kota, ini kolam renangnya kami sesederhana mungkin, tetapi gimana caranya wisatawan itu bisa, pengunjung-pengunjung itu bisa menghirup udara segar dan suasana di desa gitu. Ya, ini dikelolanya sama BUMDes, tetapi tetap kan yang namanya pengelola satu desa itu dikelolanya ya sama kami yang kemarin Desa Wisata Baros itu yang kemarin. Tapi tetap kami bekerja sama dengan BUMDes seperti itu. Kalau di sini ya, kalau di Sempalan ini.
sepak bola dan seni-seni pertunjukan lainnya juga suka ada, seni budaya latihan juga di sana. Di lapang ini ya teh. Iya, di lapang itu. Kadang pesta rakyat pun kayak 17 Agustus dan sebagainya diadainnya di lapang ini. Jadi kan karena kita ingin nuansanya kebersamaannya. Karena bagi kami gitu masyarakat Desa Baros sangat berharap banget gitu untuk mengusung bahwa tidak semua desa, ibarat kata desa itu kampungan, enggak, tetapi di sini kita meningkatkan bagaimana kualitas dan kuantitas yang ada di Desa Baros ini, seperti itu. Ini hutan pinus yang tadi saya omongkan ya. Ya. Di sini memang sih ini cuman hutan-hutan pinus biasa, tetapi di sana nanti ada spot-spot foto juga. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang kan ngincer-ngincernya itu yang alamnya bagus, terus spot fotonya juga keren gitu kan, itu bisa dijadiin kayak semacam oleh-oleh lah buat dia ke rumah ya. Dan menyambung obrolan tadi ya, sejarahnya Baros nih. Nah, itu yang dinamakan pohon Baros. Sejarahnya Baros itu terlahir dari hutan pohon ini gitu. Pohon Baros sendiri gitu. Ini yang dinamakan pohon Baros. Sejarahnya tuh kental banget lah kalau buat desa kami gitu ya. Pohon Baros. Nah, ini sengaja kami lestariin di hutan ini karena memang di sini kan lebih terjaga ya. Kayak di sini kan memang berbaurnya dengan alam. Jadi ini mah pure banget alam. Kayak hutan-hutan pinus. Itu ada desa wisata yang udah kalau desa wisata itu kan kalau yang sudah dibuat di keputusan bupati itu ada 10 desa wisata. Nah sekarang itu banyak calon-calon desa wisata, diantaranya salah satunya itu Baros itu. Untuk pengembangannya itu kan kalau calon desa wisata itu biasanya dari desanya sendiri kan yang menyampaikan lah hal itu ke kita ya, kita inventarisir. Nah kebetulan desa wisata Baros ini walaupun sudah calon desa wisata, kemarin itu pernah dicanangkan kan nama Pak Bupati itu yang apa sih, ada sungai yang bersih itu di situ kan. Nah itu pernah waktu itu ke sana. Kemudian juga nah untuk pengembangannya ini kita sudah ada aturan di Perda nomor 7. Nah, ini kan ada ceritanya ya, mengembangkan desa. Ini terlepas dari desa wisata Baros atau tidak ya. Nah, untuk desa umumnya ya semua desa. Jadi nanti di Perda 7 2020 itu ini jadi kita akan melaksanakan apa? Ini kan pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Nah, di sini termasuk juga yang 10 desa wisata. Jadi nanti yang 10 dan kita tuh ada 59 calon desa wisata. Jadi ada 69 ya dengan desa wisata dan calon desa wisata. Desa wisatanya 10, yaitu 59. Nah, dengan adanya Perda ini, nanti itu yang 10 itu akan direvitalisasi. Jadi nanti salah satu juga Baros ya. Jadi nanti di sini ada prosedurnya nih. Ada prosedurnya, kita untuk jadi calon desa wisata tuh gimana? Ada kriterianya. Nih kan, ada prinsipnya. Kemudian nih, nah untuk penetapan itu, jadi desa itu dapat dikembangkan sebagai desa wisata itu harus ada ini, ya. Kemudian, nah atraksinya ini, nah ini kan ada atraksi, ada aksesibilitas, ada amenitas, ada kelembagaan. Ini masing-masing diuraikan di sini ya. Jadi harus cirinya ada kekhasannya, ada keunikannya. Nah kemudian dari aksesibilitas ada juga, nih. Nah, kemudian dari amenitas juga ada, dari kelembagaannya. Nah untuk lembaganya kan harus nanti ada pengelola desa wisatanya kan. Nah ini kan, nah kriteria ini nanti desa yang bersangkutan itu mengajukan
ke bupati. Ini terlepas dengan 10 ya, berarti dianggap 69 saja ya. Tapi kalau posisi Baros memang dia calon desa wisata kan. Nah nanti ini pengajuan desa wisata sebagai ini dia harus mengajukan seperti ini ya. Ini untuk prosesnya ya. Nanti tadi kan pertanyaan apa aturan yang dibuat ya. Jadi tidak hanya di Baros tapi umum ya, hanya ada perda ini. Nah ini kalau untuk yang khusus Baros itu kan kegiatannya waktu itu kan ada beberapa SKPD ya yang terlibat di situ ya. Karena waktu itu kan itu sudah salah satu pengembangan dari Pak Bupati kan ke sana. Jadi itu ada beberapa SKPD yang sudah berkolaborasi untuk itu. Karena kita tuh posisinya itu desa wisata tuh Baros tuh desa wisata. Nah kita kaitannya kita dengan itu dengan dari Sparbud. Mungkin dari dinas lain ada berkaitan dengan infrastrukturnya gitu ya. Kalau dari kita itu sudah 2 tahun berturut-turut kita ada program dari Disparbud itu pendampingan desa wisata. Jadi kita kan punya 150 ya 150 kan. Punya 59 dan kita kemarin sudah dari tahun kemarin dan kemarin baru selesai yang berikut ini kita di situ diberikanlah pemahaman gitu mulai terutama gini lah yang berkaitan dengan persyaratan yang tadi kayak harus ada profil seperti apa itu kita sampaikan. Kemudian juga kalau kemarin itu sampai kita ini kan kebanyakan yang itu kayak yang calon desa wisata ya. Sampai kita tuh mengundang kan kita kemarin ada yang menang desa Lamenda yang anugerah itu kita mengundang dia sebagai narasumber yang motivasi lah. Kemudian dari perguruan tinggi kemudian kita menjelaskan desa-desa seperti apa. Kemudian juga dari asosiasi desa wisata kan ada menjelaskan seperti apa. Jadi dibekalilah mereka gitu. Dan mungkin nanti mereka juga akan terus komunikasi kan ya. Nah, berkaitan dengan mereka nanti mengajukan itu. Nah, hanya ini kan perdanya baru perda. Kita belum ada perbu. Nah, nggak usah sih ada perbu ya. Cuma kita masih proses gitu. Karena ini ada beberapa yang harus dijelaskan oleh perbu. Tapi dari dengan perda juga bisa sih, sudah bisa dilaksanakan. Cuman kalau di Perbu itu kan ada yang lebih rinci. Nah terus desa wisata Baros itu informasi juga kemarin dia juga kan ikut itu anugerah desa wisata. Nah yang dari kita tuh 2 Alam Endah, Raja Bali sama Baros. Tapi dia 300 masuk, yang 100 nggak masuk, 50 nggak masuk. Kalau Alam Endah masuk 50 bisa. Itu 300 besar nggak masuk, banyak masuk. Berarti Bu meskipun si title-nya gitu ya masih calon bisa, tetap bisa. Itu kan anugerah desa wisata itu bisa untuk calon dan bedanya sih cuman gini kan, dia tuh kan punya potensi, cuman belum ada legalitas lah gitu. Makanya itu nanti harus ada persyaratan itu gitu. Tapi kan sekarang juga yang 10 juga kan ada yang berkembang dan tidak berkembang itu, makanya kita revitalisasi lagi gitu. Disparbud perannya khusus untuk pengembangan desa wisatanya aja gitu. Kalau untuk yang perihal lain-lainnya mungkin ada siapa yang lebih ya berperan karena di situ. kalau itu sebenarnya kan ini sudah dicanangkan luas sama bupati ya sudah hadir, berarti kan itu sudah harus dukungan dari semua kan, dari semua SKPD yang terkait. Oleh karena itu, tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat dan semua stakeholder yang terlibat agar desa wisata Baros ini atau desa-desa lainnya dapat memunculkan dan meningkatkan segala potensi yang dimilikinya. Karena hal ini juga akan berdampak positif, terutama untuk masyarakat, khususnya masyarakat di desa tersebut.